أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Baitur Razak yang sangat saya muliakan, 15 menit ke depan saya akan menyampaikan khutbah dengan judul Nabi Muhammad SAW berbadan biasa, bermental luar biasa. Untuk mengupas topik ini, saya akan menyampaikan kisah dari dua kitab, yaitu yang pertama kitab Sirah Nabawiyah karya Ibnu Hisham, kemudian yang kedua adalah kitab Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu Ghazwatul Uhud yang dikarang oleh Abdul Hamid Jaudah As-Sattar. Hadirin, teror mental dan teror fisik yang dialami oleh Nabi SAW di Mekah semakin lama semakin berat. Lebih-lebih setelah wafatnya dua orang pembelanya sekaligus penyandang dananya, yaitu paman beliau Abu Thalib dan istri tercinta Sayyidatina Khadijah. Dalam suasana teror itulah beliau bermimpi melihat secercah cahaya yang terbit dari wilayah yang banyak ditumbuhi oleh pohon-pohonan dan buah-buahan. Wilayah dengan ciri tersebut ada tiga, para hadirin sekalian. Yang pertama adalah Taif, kemudian Yamamah, dan yang terakhir adalah Yasrib yang nanti dikenal dengan Madinah. Para hadirin sekalian, berdasarkan pertimbangan, karena yang paling dekat adalah Taif, maka Nabi Muhammad SAW kemudian berangkat ke Taif untuk berdakwah, untuk berhijrah bersama dengan putra angkatnya, yaitu Zaid bin Haritsah. Tetapi ketika sampai Taif, bukan disambut dengan sholawat, tetapi disambut dengan kata-kata cacian yang sangat menyakitkan. Di antara kata-kata itu adalah, wahai Muhammad, kiswah Ka'bah akan robek jika ada nabi sepertimu. Wahai Muhammad, engkau itu sama sekali tidak ada potongan menjadi Rasulullah. Wahai Muhammad, saya tidak mau berbicara denganmu jika engkau memang benar utusan Allah. Saya takut kualat. Saya ulangi sekali lagi, jika engkau memang benar utusan Allah, saya tidak akan mau berbicara denganmu, sebab saya takut kualat. Tetapi jika engkau adalah pembohong, maka lidahku sungguh mulia, dan saya tidak akan mau menghinakan lidahku dengan berbicara denganmu. Hadirin, belum puas dengan cacian dan hinaan itu, mereka kemudian melempari Nabi SAW dengan batu hingga
badan beliau berdarah-darah. Nah, ketika darah itu mengalir hampir jatuh, maka beliau segera mengusapnya, segera menahannya, sebab Nabi SAW sangat mengkhawatirkan andaikan darahnya kemudian jatuh ke tanah, maka murkalah Allah, lalu turunlah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang ditakutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Hadirin, inilah bukti bahwa Nabi adalah manusia biasa seperti kita, bisa sakit, bisa berdarah, bisa terluka ketika terkena benda-benda tajam. Tetapi kasih sayang dan ketangguhan mentalnya tidak ada yang menandinginya. Bahkan Nabi SAW setelah itu ditawari oleh malaikat Jibril dan beliau menolaknya. Apa tawarannya? Tawarannya adalah, kalau engkau mau wahai Rasulullah, maka gunung itu akan saya timpakan kepada orang-orang Taif yang telah melimpari engkau. Tetapi apa jawab Nabi? Tidak wahai Jibril, aku berharap suatu saat nanti akan ada anak cucu mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Lalu dalam keadaan yang berdarah-darah itu, Nabi SAW berdoa, Allahumma inni ashku qillata quwwati, dan seterusnya. Wahai Allah, aku adukan betapa lemahnya, betapa sedikitnya kekuatanku. Wahai Allah, sekalipun aku sakit berlumuran darah, aku sama sekali tidak mempersoalkan itu selama engkau tidak murka kepadamu. Hanya kepadamu aku mengadu sampai engkau memperlihatkan ridhomu kepadaku, sampai engkau memperlihatkan senyummu kepadaku. Tiada daya dan kekuatan melainkan atas kehendakmu. Hadirin, peristiwa kedua terjadi di perang Uhud. Pasukan kafir sangat bernafsu menebus kekalahan di perang Badar. Dalam barisan yang dipimpin oleh Abu Sufyan itu terdapat panglima yang tidak pernah kalah, baik sebelum masuk Islam maupun setelah masuk Islam, yaitu Khalid bin Walid. Dialah yang berhasil memporak-porandakan pasukan panah yang disuruh Nabi untuk berdiam diri di bukit, tetapi oleh Khalid pasukan ini kemudian diporak-porandakan. Melihat pasukan yang sudah diporak-porandakan itulah, kemudian sebentar lagi mereka akan menuju ke arah Nabi. Maka Nabi kemudian mengatakan, siapa yang bisa membentengi aku, maka dia akan bersamaku di surga. Siapa yang membentengi aku, maka dia akan masuk surga bersamaku. Hadirin, mendengar motivasi Nabi ini, satu persatu para sahabat yang jumlahnya hanya belasan itu di samping Nabi, mereka menjadi tameng hidup, dan satu demi satu mereka roboh. Bahkan ada yang langsung gugur dan syahid di tempat itu juga. Demikian pula yang dilakukan oleh Thalhah bin Ubaidillah. Ia langsung pasang badan untuk membentengi Nabi, sehingga terdapat 70 luka menganga di sekujur tubuhnya. Telapak tangannya tertembus panah, jari-jarinya putus, lalu tempurung kelapa atau tulang lutut itu protol. Masya Allah. Maka dalam keadaan seperti itu, Thalhah kemudian mengatakan, berdoa kepada Allah, Allahumma khud bidambin, Allahumma khud bidammin hatta tarda,
wahai Allah, ambil darahku sesuka Engkau sampai Engkau ridho. Hadirin, inilah bukti kecintaan dan pengorbanan para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di medan perang inilah bibir Nabi robek, gigi gerahnya patah, topi bajanya juga pecah terkena hantaman tombak, pedang bahkan batu. Lalu ada 2 serpian yang menancap di pelipis Nabi. Maka darah itu kemudian semakin deras mengalir, sebab menancapnya tepat di nadi, tepat di wilayah nadi, sehingga Nabi kemudian lemas dan sesekali pingsan. Hadirin, karena begitu kuatnya tancapan itu, seorang sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah kemudian tidak ada pilihan lagi kecuali mengambilnya dengan gigitan gigi serinya. Tetapi apa yang terjadi ketika serpian itu digigit untuk diambil? Memang tercabut, tetapi bersama dengan itu gigi beliau pun tanggal. Gigi Abu Ubaidah bin Jarrah ini pun tanggal. Ketika serpihan itu lepas, karena sekali lagi pas di jenuh nadi, maka darah itu semakin muncrat, semakin memancar. Kemudian oleh seorang sahabat, Malik bin Dinar, berusaha menghentikan dengan menyedot darah Nabi. Ketika darah itu sudah di mulut, Nabi mengatakan, wahai Malik, muntahkan. Wallahi la ya Rasulullah. Setelah beliau menelannya kemudian mengatakan, wallahi la ya Rasulullah, demi Allah, tidak wahai Rasulullah, aku menginginkan darahmu di dalam tubuhku, supaya Allah nanti akan segan menyiksaku, karena di dalam tubuhku ada darahmu. Lalu Nabi kemudian mengatakan, kalau kalian ingin melihat ahli surga, maka lihatlah Malik bin Dinar. Hadirin, sama dengan yang dilakukan Nabi ketika di Taif. Dalam perang ini Nabi juga cepat-cepat mengusap darah yang mau menetes ke tanah. Sebab sekali lagi beliau sangat mengkhawatirkan kalau darah beliau sampai menetes ke tanah, kemudian Allah murka lalu turun azab. Dalam kondisi seperti ini, para sahabat kemudian mengatakan, wahai Nabi, engkau adalah utusan Allah, maka doamu pasti dikabulkan. Berdoalah agar mereka diratakan dengan tanah dan kita akan menjadi orang yang menang. Lalu apa jawab Nabi? Beliau mengatakan, doaku akan aku simpan untuk memberikan syafaat umatku kelak di akhirat. Hadirin, bagi Nabi, doa yang terbaik itu bukan kemenangan atau keselamatan di dunia, melainkan untuk keselamatan dan kebahagiaan umatnya di akhirat kelak. Nabi sangat paham bahwa doanya sangat diperlukan kelak di akhirat. Lebih-lebih generasi yang hidup jauh setelah masa beliau hidup, seperti kita ini, yang amalannya tidak sebanding, sangat jauh dibanding para sahabat-sahabat zaman itu. Maka sekali lagi, inilah Nabi kita, manusia yang berfisik biasa tetapi bermental luar biasa. Dari 2 kisah di atas ini menunjukkan bahwa Nabi ini fisiknya biasa. Sebagaimana firman Allah, qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya innama ilahukum ilahu wahid. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan itu Maha Esa. Tetapi mental Nabi adalah mental pemimpin sejati, pemberi kasih untuk semua manusia, baik itu non muslim maupun muslim sendiri. Bahkan
untuk seluruh alam, sebagaimana firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutusmu wahai Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Semoga melalui khutbah ini kita menjadi muslim yang bermental luar biasa, meniru Nabi, yaitu pengasih, sabar, dan selalu tegar. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.